Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Cebar, cerita bergambar. Di channel ini saya bercerita cerita-cerita menarik dari sebuah film. Kali ini Cebar akan mengulas film yang berjudul Mata Batin, yang dirilis pada bulan November tahun 2017. Mata Batin menceritakan seorang wanita bernama Alia yang dibuka mata batinnya, dan akhirnya hidup berdampingan dengan makhluk dari dunia lain. Seperti apakah kisah selengkapnya? Mari langsung ke alur ceritanya. Alia yang saat itu sedang belajar disuruh ibunya mengajak adiknya Abel untuk masuk ke dalam karena hari sudah hampir petang. Saat berada di halaman rumah, Abel mengatakan kepada kakaknya bahwa ada seseorang di balik pohon dan menginginkan mereka untuk pergi dari rumah itu. Namun setelah dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Malam hari ketika Alia sedang belajar, secara sekilas ia melihat seseorang berlari di depan pintu kamarnya. Alia pun mengikuti orang tersebut dan ternyata masuk ke kamar Abel yang ternyata itu adalah hantu, namun Alia tidak menyadarinya. Alia mencoba buka pintu kamar Abel karena mendengar adiknya menjerit. Mendengar itu, ayah dan ibu mereka pun langsung menghampiri Abel dan telah mendapati kaki Abel sudah banyak bekas luka cakaran. Ayahnya pun bertanya kepada Alia siapa yang ia lihat tadi. Namun Alia bingung dan merasa ketakutan. 12 tahun kemudian, Alia sudah tumbuh dewasa dan tinggal di Bangkok. Ia mempunyai pacar bernama Davin yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya Alia mendapati kabar bahwa orang tuanya telah meninggal. Dan ia pun pulang ke Indonesia dengan ditemani Davin. Sesampainya di Indonesia, Om Herman, omnya Alia, menjelaskan bahwa orang tua Alia meninggal karena kecelakaan. Om Herman juga meminta Alia menjaga Abel, karena hanya Alia lah satu-satunya keluarga yang dimiliki Abel. Selain itu, Om Herman juga menjelaskan bahwa rumah yang ditempati Abel beserta ayah dan ibunya selama ini adalah rumah dinas, sehingga mereka harus pindah. Selanjutnya, Alia pun memberitahu Abel bahwa mereka berdua akan pindah ke rumah lama mereka, sekaligus memperkenalkan Davin pacarnya. Namun saat di mobil, Abel berkata tidak suka tinggal di rumah tersebut karena menurutnya ada yang lain tinggal selain mereka berdua. Namun Alia membantah karena yang masuk ke dalam kamar Alia dulu ialah maling. Mereka bertiga pun tiba ke rumah lama mereka, dan di sana mereka bertemu dengan Mang Asep yang selama ini menjaga rumah tersebut. Abel yang merasa takut memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Abel pun semakin takut karena ada sosok yang mengejarnya di balik kain putih. Malam harinya, Alia mengetuk pintu kamar Abel dan mengajaknya makan, tapi Abel menolak ajakan tersebut. Selain itu, Alia juga mengatakan bahwa besok ia akan mengantarkan Abel ke sekolah. Namun Abel tidak mau masuk sekolah karena ada sosok yang mengikutinya. Pada malam harinya, ketika Abel sudah mengambil makan dan hendak kembali ke kamar, tiba-tiba ada sosok hantu yang memeluk kaki Abel. Abel pun menjerit dan jeritannya terdengar oleh Alia dan Davin. Mereka berdua pun menghampiri Abel. Karena kondisi Abel sudah semakin mengkhawatirkan, mereka memutuskan akan membawa Abel ke psikiater. Namun Abel meminta dibawa ke Bu Windu seperti yang selama ini orang tuanya lakukan. Abel juga menjelaskan kepada Alia bahwa ia memiliki kemampuan melihat makhluk halus karena mata batinnya sudah terbuka sejak kecil. Pertama kalinya Alia bertemu Bu Windu. Keesokan harinya, Abel, Alia, dan Davin datang ke rumah Bu Windu.
Abel meminta Bu Windu menjelaskan tentang mata batin kepada Alia, dan Bu Windu pun menjelaskan semuanya. Akan tetapi, Alia tidak percaya begitu saja dan meminta dibukakan mata batinnya untuk membuktikan semua perkataan Bu Windu. Sebelum ritual dimulai, Bu Windu menjelaskan ke Alia bahwa setelah mata batinnya dibuka, ia dapat melihat makhluk-makhluk lain dan selamanya akan selalu seperti itu. Alia harus siap dengan segala konsekuensinya. Ritual pembukaan mata batin Alia pun dimulai. Setelah ritual selesai, Alia merasa tidak ada yang berubah dengan dirinya dan Alia pun mengajak Abel dan Davin untuk pergi dari sana. Saat tiba di rumah, Davin berpamitan kepada Alia karena ia akan menemui ayahnya di Bandung. Kemudian di depan cermin, Alia melihat tangannya memar-memar dan langsung pergi ke rumah sakit saat itu juga. Saat menunggu antrian di rumah sakit, Alia bertemu dengan seorang anak bernama Tasya. Anak itu menceritakan bahwa luka memar yang ada di wajahnya karena dipukuli ayahnya. Selain itu, Tasya juga meminta kepada Alia menyampaikan kepada ibunya bahwa ia sangat menyayangi ayahnya. Kemudian Alia pun diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa, ia bertemu dengan ibu anak perempuan tadi dan menyampaikan semuanya yang dikatakan olehnya. Namun ibu Tasya merasa dirinya dipermainkan karena Tasya sudah meninggal tadi pagi. Alia pun kaget dan langsung pergi ke toilet menelpon Abel menceritakan semua kejadiannya. Setelah kejadian ini, selama di rumah sakit Alia terus diganggu oleh makhluk halus. Sesampainya di rumah, Abel menjelaskan kepada Alia bahwa makhluk halus menampakkan diri karena meminta tolong diselesaikan urusannya yang belum selesai di dunia. Malam itu juga Alia dan Abel tidur bersama. Abel sempat menawarkan earphone-nya kepada Alia supaya ia tidak mendengar suara-suara aneh. Namun Alia menolaknya dan meminta Abel tetap memakainya. Malam harinya, Alia dikagetkan dengan suara ketukan pintu dan langsung mengeceknya. Dan ternyata memang tidak ada siapa-siapa. Kemudian Alia masuk lagi ke dalam rumah dan setibanya di dapur, Alia melihat pisau bergerak-gerak sendiri. Dan setelah melihat ke arah cermin, ternyata ada sosok hantu wanita sedang mengiris sayuran. Tak berhenti sampai di situ saja, Alia juga melihat sosok hantu anak-anak dan laki-laki dewasa. Ternyata itu adalah hantu penunggu rumah sebelum ditempati oleh keluarga Alia. Dengan mengumpulkan sedikit keberanian, Alia pun bertanya apa maksud kedatangan mereka ke rumah itu. Akan tetapi hantu-hantu itu justru menyerang Alia. Sementara itu, Abel yang menyadari kakaknya tidak berada di kasur langsung terbangun. Ketika hendak mencari Alia, Abel juga diganggu oleh hantu dan Abel pun lari terbirit-birit keluar kamar. Abel mendengar suara tangisan di lemari dan ternyata di sana ada kakaknya Alia yang sudah penuh dengan luka cakaran di kakinya. Keesokan harinya, Abel, Alia, dan Davin datang ke rumah Bu Windu dan menceritakan semua kejadiannya. Bu Windu menjelaskan bahwa orang itu tidak suka jika Alia dan Abel berada di rumah tersebut, dan mereka terus berusaha merasuki dan mengganggu keduanya. Kemudian Bu Windu datang ke rumah Alia dan mereka pun melakukan ritual supaya bisa berkomunikasi dengan makhluk penunggu rumah tersebut. Namun saat melakukan ritual, Davin tidak ada bersama mereka. Bu Windu menjelaskan bahwa penunggu rumah tidak ingin berkomunikasi dengan Davin. Saat itu mereka melihat sebuah kejadian mengerikan di mana satu keluarga dirampok lalu dibunuh dengan cara dikurung di dalam lemari hingga kehabisan nafas.
Setelah ritual selesai dilakukan, Bu Windu menjelaskan bahwa dahulunya rumah tersebut ditempati oleh Bapak Sumarno dan keluarganya. Keluarga Sumarno juga akan terus mengganggu Alia dan Abel untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh mereka. Alia yang tidak memiliki cukup banyak uang mengatakan tidak bisa pindah begitu saja. Maka dari itu Bu Windu memutuskan untuk mengusir keluarga Sumarno ke alamnya. Bu Windu harus melakukan ritual lagi supaya bisa terhubung dengan dunia mereka. Bu Windu juga meminta Davin pergi dari sana karena ritual ini sangat beresiko. Setelah ritual selesai dilakukan, tiba-tiba saja tubuh Alia terbanting dan dirasuki keluarga Sumarno. Kemudian Alia pun diikat dan Bu Windu meminta bantuan Abel untuk ikut melakukan ritual untuk mengetahui siapa pembunuh keluarga Sumarno sebenarnya. Dan ternyata pelakunya adalah Mang Asep. Karena hantu Sumarno yang berada di tubuh Alia terlalu kuat, maka ikatannya pun terlepas dan Alia pun menuju rumah Mang Asep. Saat tiba di depan pintu, Alia yang sudah kerasukan langsung menghajar dan menyiksa Mang Asep sampai babak belur. Ternyata dulunya Mang Asep merampok karena tidak digaji oleh Sumarno. Mang Asep dituduh tidak bisa merawat tanaman-tanaman di rumah itu, sehingga membuatnya diberi sanksi, gajinya tidak dibayarkan. Karena saat itu Mang Asep butuh uang untuk lahiran istrinya, maka dengan terpaksa dia merampok di rumah Bapak Sumarno. Karena sudah terlanjur ketahuan, Mang Asep pun membunuh seluruh keluarga Sumarno. Abel dan Bu Windu yang sudah tiba di rumah Mang Asep berusaha menghentikan Alia, namun gagal dan pada akhirnya Mang Asep terbunuh juga. Setelah Mang Asep tewas, roh jahat tersebut membawa Abel ke alamnya, dan Bu Windu mengatakan bahwa roh Abel gentayangan bersama roh-roh jahat. Kebenaran tentang Davin. Kemudian mereka membawa Abel ke rumah sakit. Ternyata detak jantung Abel masih ada. Bu Windu mengatakan jika ingin Abel kembali, perlu ada orang yang menjemputnya melalui astral projection atau Rogo Sukmo. Namun yang menjemputnya harus ditemani dengan orang yang sudah meninggal. Lalu Bu Windu pun membuka penglihatan Alia dan meminta Davin menemani Alia. Mengapa harus Davin? Ternyata Davin sudah meninggal saat hendak pergi ke rumah ayahnya karena tertabrak mobil, namun Alia tidak menyadarinya. Dengan bantuan Bu Windu, Davin pun bisa pergi bertemu ayahnya dan diyakini bisa pergi dengan tenang. Davin juga berpamitan dengan Alia dan memeluknya dengan erat. Sebelum pergi menjemput Abel, Bu Windu meminta Davin dan Alia untuk terus bergandengan tangan agar satu energi. Bu Windu pun mulai membaca mantra. Alia dan Davin masuk ke dunia roh. Ketika sudah di alam lain, Alia tiba di alam roh-roh jahat bergentayangan, dan banyak roh jahat menghampiri mereka. Untungnya mereka berhasil menemukan Abel dan membawanya pergi. Sebelum kembali, Alia tidak bisa berhenti menangis dan memeluk Davin karena mereka akan terpisah untuk selamanya. Davin pun menuju ke Roh Putih yang merupakan tempat roh-roh baik. Dua minggu telah berlalu dan Alia mulai terbiasa dengan gangguan roh-roh halus. Kemudian film ditutup dengan Abel dan Alia yang mencoba berkomunikasi dengan hantu yang mengikuti mereka di sekolah. Dan hantu tersebut berwujud sundel bolong, dan film pun selesai. Itulah dia alur cerita dari film Mata Batin 1, cerita horor yang cukup menyeramkan. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu untuk kalian semua.